Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa tidak tahu harus bertahan atau melepaskan? Tidak tahu apakah ini ujian atau kamu memang sudah terlalu jauh dari arah? Video ini bukan tentang menyelesaikan, tapi tentang menemani. Bukan untuk menjelaskan benar dan salah, tapi untuk duduk bersamamu di tengah abu-abu yang Allah izinkan hadir, agar kamu belajar satu hal: menjadi tenang di dalam sesuatu yang belum selesai. Jika narasi ini berbicara seperti suara jiwamu sendiri, kamu bisa temukan ruang lainnya di video-video kami, di kanal yang kami rawat perlahan, Jendela Filsafat. Kamu tidak kehilangan arah, kamu sedang diajar untuk tidak terburu-buru menyimpulkan. Pernahkah kamu berada di titik hidup di mana semuanya terasa samar, bukan karena kamu tidak berpikir, tapi karena terlalu banyak yang kamu pikirkan sampai-sampai tidak ada satu pun yang benar-benar kamu pahami? Kamu duduk dalam diam, bukan karena kamu tidak tahu harus kemana, tapi karena kamu terlalu takut menyimpulkan sesuatu yang sebenarnya belum selesai. Lalu kamu mulai bertanya dalam hati, aku kenapa? Apakah aku sedang salah jalan? Ataukah memang ini waktunya aku diam dan tidak mengambil kesimpulan apapun? Dan disitulah sebenarnya Allah sedang mendidik hatimu. Bukan untuk membedakan mana yang salah atau benar, tapi untuk belajar menahan diri, agar kamu tidak merusak proses yang sedang dibentuknya dengan kesimpulan yang terlalu cepat. Karena kadang, kerusakan itu bukan datang dari apa yang terjadi, tapi dari cara kita menilai sesuatu yang belum waktunya kita pahami. Ada masa dalam hidup di mana jalan terasa abu-abu, bukan karena tidak ada cahaya, tapi karena Allah sedang menyuruhmu menenangkan matamu, menurunkan egomu, dan menunggu dengan reda sampai makna itu sendiri yang datang menyentuh hatimu. Banyak orang mengira bingung adalah kelemahan, tapi dalam dunia ruhani, bingung adalah pintu masuk menuju kebijaksanaan. Syekh Abu Madian pernah berkata, barang siapa bersabar dalam kebingungan, maka Allah akan bukakan untuknya jalan ke dalam pemahaman yang tidak bisa diraih hanya dengan logika. Kamu tidak kehilangan arah, kamu hanya sedang dihadapkan pada pelajaran yang tidak bisa kamu selesaikan dengan pengetahuan biasa. Allah sedang membentuk kesadaranmu, bukan sekadar penilaianmu. Karena penilaian bisa kamu lakukan dengan cepat, tapi kesadaran butuh proses, butuh duduk dalam sunyi, butuh menahan lidah dari menyalahkan, butuh menahan hati dari memaksakan tafsir. Itulah mengapa dalam momen-momen tertentu, kamu hanya bisa menangis, terdiam, dan membiarkan Allah yang menjelaskan semuanya lewat waktu dan kejadian. Saat kamu merasa tidak tahu harus berkata apa, itu bukan pertanda kamu gagal berpikir, tapi bisa jadi Allah sedang menjauhkanmu dari kesalahan berpikir. Kamu sedang diajar bahwa tidak semua hal butuh penilaian cepat, bahwa kadang yang paling benar adalah diam, menundukkan kepala, merendahkan ego, dan berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tidak paham apa yang sedang Engkau atur, tapi aku percaya Engkau tidak akan menyesatkan orang yang ingin Engkau bimbing." Dan disitulah letak reda, bukan pasrah karena kalah, tapi tunduk karena tahu. Allah selalu lebih tahu dari apa yang bisa kamu simpulkan hari ini. Kamu merasa hampa, bukan karena tidak punya makna, tapi karena Allah sedang membersihkan caramu menilai makna. Pernahkah kamu merasa semua yang dulu membuatmu semangat, kini terasa hambar? Pekerjaan yang dulu kamu syukuri, orang-orang yang dulu kamu perjuangkan, semua itu sekarang terasa datar, abu-abu, tidak lagi menyala di hatimu. Kamu mulai bertanya, apa aku kehilangan arah hidup? Apa aku sudah terlalu jauh dari makna? Padahal tidak, sahabat. Kamu tidak kehilangan makna. Kamu sedang dibersihkan dari makna yang selama ini kamu kira benar. Karena makna yang selama ini kamu pegang mungkin berasal dari ego, dari pengakuan orang, dari standar dunia, bukan dari hatimu yang paling jujur. Dan di titik hampa itulah,
Allah sedang mengajakmu kembali ke kedalaman. Bukan untuk menemukan makna baru, tapi untuk mengosongkan ruang dalam jiwamu agar makna yang sejati bisa tinggal di sana, tanpa harus dipoles validasi manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 16, "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun?" Ayat ini jarang dibicarakan, tapi ia menyapa kita yang sedang merasa hampa. Allah tidak bertanya tentang banyaknya amalmu, bukan tentang hafalanmu, tapi tentang hati yang tunduk, hati yang khusyuk dalam mengingatnya. Kamu tahu, sahabat, kadang rasa hampa itu bukan pertanda kehilangan iman, tapi undangan lembut dari Allah untuk berhenti mencari makna dari luar dan mulai merasakan makna dari dalam. Karena selama ini mungkin kita terlalu sibuk menilai hidup, menilai siapa yang baik, siapa yang salah, menilai siapa yang peduli, siapa yang mengabaikan. Tapi kita lupa bahwa nilai tertinggi bukanlah apa yang kita lihat di luar, tapi bagaimana hati kita melihat segalanya dengan lembut. Rasa hampa adalah proses Allah menghapus kebisingan makna palsu, dan itu sakit, ya. Karena kamu merasa tidak punya pegangan, tapi kamu juga tahu, peganganmu dulu seringkali adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang bergantung pada pengakuan, angka, cinta dari manusia, atau status dunia. Dalam dunia tasawuf, hampa disebut sebagai fana'ul makna, lenyapnya makna yang semu, agar kamu bisa bertemu dengan makna yang hakiki. Dan hampa itu tidak harus dilawan. Ia cukup ditemani, diterima, dipersilakan masuk. Karena siapa tahu, dari kehampaan ini, Allah sedang menanamkan sesuatu yang kamu belum siap menerima di masa lalu. Kamu merasa tidak bersemangat? Mungkin Allah sedang menyembuhkan hatimu dari semangat yang terlalu bergantung pada dunia. Kamu merasa hambar? Mungkin Allah sedang menetralkan panca inderamu, agar kamu bisa mencicipi kembali manisnya syukur dari hal paling sederhana. Kamu merasa kosong, mungkin karena ruang hatimu sedang dibersihkan dari segala makna yang selama ini kamu paksakan. Makna tentang cinta, kesuksesan, pencapaian, semuanya sedang diganti. Bukan diganti karena kamu gagal, tapi karena Allah ingin kamu lebih jujur kepada hatimu sendiri. Allah juga berfirman, "Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak berguna, tetapi apa yang bermanfaat bagi manusia akan tetap tinggal di bumi." Hampa itu seperti buih yang harus pergi agar yang sejati bisa tinggal. Dan kamu sedang dibentuk oleh Allah bukan untuk menjadi siapa-siapa, tapi untuk menjadi dirimu yang paling bersih dalam menilai sesuatu. Bukan dengan ukuran dunia, tapi dengan pandangan hati yang telah melalui luka, kehampaan, dan akhirnya reda. Dan kalau saat ini kamu tidak merasa ada makna, jangan buru-buru menyimpulkan kamu gagal. Bisa jadi Allah hanya ingin kamu istirahat dari semua penilaian, agar kamu bisa menemukan makna yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang sunyi dan jujur. Kamu tidak diminta melawan apapun sekarang. Kamu hanya sedang diajar untuk diam dan mendengar yang belum kamu pahami. Kadang hidup tidak memberimu kejelasan, tapi juga tidak memberimu pilihan. Kamu tidak tahu harus marah atau memaafkan, tidak tahu harus menjauh atau menunggu. Tidak tahu apakah yang kamu alami ini bentuk ujian atau peringatan. Dan di tengah semua kebingungan itu, Allah tidak memberimu jawaban yang tegas, tidak juga tanda yang terang. Yang Dia beri justru adalah diam dan sunyi, dan perasaan seolah semua orang berjalan, tapi kamu tertinggal sendiri. Tapi tahukah kamu, mungkin justru di saat seperti itulah Allah tidak sedang menyuruhmu melawan, tidak menyuruhmu bicara, tidak menyuruhmu menuntut penjelasan. Mungkin Dia hanya sedang mengajakmu mendengar, bukan dengan telinga, tapi dengan hatimu. Karena bisa jadi, selama ini kamu terlalu sibuk mengatur apa yang seharusnya terjadi. Terlalu banyak ingin mengubah orang lain, terlalu banyak ingin menjelaskan posisimu, hingga kamu lupa bahwa kebenaran sejati kadang justru datang ketika kamu berhenti bicara
dan mulai mendengarkan apa yang Allah bisikkan dalam hatimu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sebaik-baik ibadah adalah menanti kelapangan dengan penuh sabar. Sabda ini jarang dikutip, tapi justru sangat tepat untuk kamu yang sedang tidak diminta bertindak apa-apa, selain menunggu dengan kesabaran yang bukan pasrah, tapi sadar. Sadar bahwa tidak semua masalah harus dilawan, dan tidak semua kesulitan harus diselesaikan dengan kekuatan. Karena ada jenis pertolongan yang hanya datang pada hati yang mampu berhenti menggenggam dan mulai menyerahkan. Dan di momen ini, mungkin kamu merasa rapuh. Kamu ingin berbicara, tapi Allah menahan lidahmu. Kamu ingin menjelaskan, tapi keadaan tidak memberi ruang. Sahabat, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang diselamatkan dari kekeliruan bicara. Karena bisa jadi, jika kamu bicara sekarang, yang keluar bukan kebenaran, tapi luka. Dan Allah tahu, lebih baik kamu diam hari ini daripada kamu menyakiti orang yang justru harus kamu doakan. Sabda Nabi SAW yang lain, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Diam, bukan karena kamu tidak tahu, tapi karena kamu tahu. Tidak semua yang kamu tahu harus kamu ucapkan. Dan dalam diam itulah, Allah sedang membentuk telingamu yang batin, agar kamu bisa mendengar yang tidak bisa didengar oleh telinga biasa, seperti ketenangan, bisikan takdir, rasa ridha yang perlahan tumbuh, dan suara hatimu sendiri, yang selama ini tertutup oleh keinginan untuk menang. Maka, jika hari ini kamu merasa tidak berguna, karena tidak melakukan apa-apa, ingatlah, sebaik-baik ibadah adalah menanti kelapangan dengan sabar. Hatimu ingin marah, tapi Allah menahan lidahmu, karena bisa jadi yang kamu anggap musuh justru sedang membawa pesannya. Ada saat dalam hidup di mana kamu merasa ingin melawan, ingin membalas, ingin menjelaskan segalanya, karena kamu yakin kamu sedang diperlakukan tidak adil. Tapi anehnya, Allah tidak membiarkanmu melakukan semua itu. Mulutmu berat untuk bicara, lidahmu tertahan, kemarahanmu tersangkut di dada, tapi tidak bisa tumpah. Seolah-olah Allah menahannya dengan lembut, seakan berbisik. Bukan sekarang, belum waktunya. Diam dulu, karena jika kau bicara, kamu akan merusak sesuatu yang belum selesai. Sahabat, itu bukan kelemahan, itu perlindungan. Karena kadang, orang yang menyakitimu bukan sedang mengacaukan hidupmu, tapi sedang menjadi perantara Allah untuk membuka sisi hatimu yang selama ini tidak pernah kamu sentuh. Dan kamu tidak perlu langsung menyetujui mereka, tidak juga harus membenarkan semuanya. Tapi, kamu hanya diminta untuk tidak langsung mengutuk, karena bisa jadi yang kamu anggap sebagai musuh sedang dipakai oleh Allah untuk melembutkanmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadits yang jarang dikutip, janganlah salah seorang di antara kalian berdoa kejelekan bagi dirinya, anaknya, atau hartanya. Jangan sampai doa itu dikabulkan ketika waktu mustajab dan menimpanya. Hadits ini bukan hanya larangan teknis, tapi pelajaran hati, bahwa di saat emosi naik, mulutmu bisa menjadi senjata yang mematikan. Dan Allah tidak ingin kamu menghancurkan sesuatu, hanya karena kamu sedang tidak mampu memahami makna di baliknya. Karena bisa jadi, hari ini kamu terluka oleh seseorang, tapi 5 tahun dari sekarang, kamu akan berterima kasih pada luka itu. Karena melalui dialah, kamu menjadi lebih dalam, lebih jujur, lebih sadar bahwa kamu tidak bisa bergantung pada siapapun selain Allah. Dan Allah tahu, lidah yang terburu-buru bisa menghancurkan jembatan yang sedang Dia bangun. Jembatan pemahaman, jembatan hikmah, jembatan pengampunan. Maka, jika saat ini kamu merasa, aku harus membalas, aku harus menjelaskan semuanya, aku harus tunjukkan siapa yang benar, tapi Allah menahanmu, ketahuilah bahwa itu bukan penundaan, tapi perlindungan.
Mungkin kamu sedang dilindungi dari versi dirimu yang belum dewasa, dari luka-luka yang akan kamu sesali, dari kata-kata yang akan kamu tangisi setelahnya. Kamu tahu kenapa Nabi Muhammad SAW begitu dihormati? Karena beliau memilih menahan lidahnya ketika disakiti, menahan tangannya ketika dihina, dan tidak langsung mengutuk orang yang menolaknya. Itulah kenapa beliau bukan hanya Rasul, tapi juga rahmat bagi semesta. Dan kamu, sahabat, hari ini sedang diajar untuk memiliki sepotong dari rahmat itu, lewat pelajaran yang sangat sunyi, pelajaran tentang menahan, bukan membalas. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 40, maka barang siapa memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Itu janji, bukan dari manusia, tapi dari Allah sendiri. Jika kamu bisa melewati masa ini tanpa menodai lidahmu, tanpa menjatuhkan harga dirimu dalam balasan, maka pahala itu akan datang dari sisinya. Dan jika hari ini hatimu ingin marah, tapi kamu tidak bisa bicara, maka mungkin kamu bukan sedang dipatahkan, kamu sedang diperhalus. Agar kelak ketika kamu bicara, kata-katamu bukan hanya membela dirimu, tapi juga menyelamatkan jiwa orang lain. Kamu bukan tidak tahu apa yang terjadi, kamu hanya terlalu sadar bahwa tidak semuanya harus kamu pahami sekarang juga. Kadang, justru orang yang paling dalam rasa bingungnya adalah mereka yang paling sadar akan banyak hal, karena kesadaran yang terlalu tajam seringkali tak memberimu ketenangan. Ia justru membebanimu dengan rasa ingin tahu yang tak ada ujungnya. Kamu tahu apa yang kamu rasakan. Kamu tahu siapa yang menyakitimu. Kamu tahu apa yang seharusnya terjadi dan apa yang sebenarnya tidak adil. Tapi, semakin kamu tahu, semakin kamu ingin semuanya cepat selesai. Cepat dipahami. Cepat diberi kesimpulan. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Ia bukan teka-teki yang bisa kamu pecahkan hanya dengan berpikir keras. Hidup adalah perasaan yang seringkali tidak bisa diberi nama, dan kamu tidak gagal karena tidak memahaminya. Kamu hanya sedang terlalu jujur melihat bahwa dunia ini tidak sesederhana penjelasan yang kamu inginkan. Kadang kamu ingin menangis, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu lelah terlalu banyak berpikir, terlalu banyak menyusun kemungkinan, terlalu banyak menahan sesuatu yang tidak kamu tahu harus dibawa kemana. Dan itulah fase yang paling menyiksa sekaligus paling menyucikan. Karena kamu sedang belajar bahwa tidak semuanya harus kamu pahami sekarang juga. Ada bagian dalam hidup yang tidak datang untuk dimengerti, tapi untuk diamati. Dibiarkan lewat. Dibiarkan hadir tanpa perlu dibedah dan diurai secara paksa. Ada orang-orang yang hadir hanya untuk meninggalkan rasa, bukan alasan. Ada kejadian yang datang bukan untuk dipahami, tapi untuk kamu pelajari sabar dan penerimaan. Dan kamu tahu, seringkali keinginan kita untuk mengerti sekarang juga adalah bentuk dari rasa takut. Takut kalau kita dikhianati, takut kalau kita hanya dijadikan pelampiasan, takut kalau semua ini ternyata sia-sia. Tapi apa gunanya kamu paham segalanya, kalau pemahaman itu justru membuatmu kehilangan ketenangan? Tidak semua jawaban itu menenangkan. Bahkan kadang, jawaban datang justru untuk mengacaukanmu. Dan karena itulah, ada waktu di mana tidak tahu adalah bentuk perlindungan. Dan tidak paham adalah bentuk kasih sayang dari semesta, yang tahu kapan kamu siap menerima kebenaran. Kamu tidak harus tahu kenapa mereka pergi, kenapa semua berubah, kenapa hal yang kamu jaga hancur juga. Yang kamu butuhkan hanyalah keberanian untuk tetap hidup di tengah pertanyaan-pertanyaan yang belum punya jawaban, dan tetap berjalan walau tidak ada arah pasti yang bisa kamu pastikan benar. Karena hidup bukan tentang memiliki penjelasan, tapi tentang memiliki hati yang tetap jujur, bahkan saat kamu tidak bisa mengerti. Dan jika hari ini kamu merasa hancur karena tidak paham apa yang terjadi, maka peluklah dirimu sendiri, sahabat, karena kamu sedang berada di fase hidup paling jujur,
Fase di mana kamu tidak pura-pura kuat, tidak pura-pura tahu, dan tidak pura-pura baik-baik saja. Kamu hanya sedang diam, dan itu bukan kelemahan. Itu adalah bentuk paling dalam dari kesadaran. Kesadaran bahwa kamu tidak butuh semua jawaban untuk tetap bertahan. Kamu hanya butuh kejujuran kecil, bahwa hatimu masih ingin percaya, bahkan ketika kepalamu ingin menyerah. Kamu merasa orang-orang salah paham, tapi Allah tidak mengizinkanmu menjelaskan, karena penjelasanmu belum akan dimengerti. Ada waktu dalam hidup, di mana yang paling menyakitkan bukan hanya disalahpahami, tapi tidak diberi ruang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kamu ingin bicara, ingin menata kata-kata, ingin menjelaskan bahwa kamu tidak seperti yang mereka pikirkan. Tapi setiap kali kamu mencoba, lidahmu terasa berat, dan keadaan seolah-olah berkata, belum saatnya. Dan itu menyiksa. Karena kamu merasa sedang dipersempit, ditekan, dinilai dari sudut yang tidak kamu pilih. Tapi justru disitulah, Allah sedang membentukmu, bukan untuk membungkam jiwamu, tapi untuk mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu harus dibela dengan suara. Kadang, ia cukup dijaga dengan ketenangan dan keikhlasan. Di masa lalu, ada seorang sufi besar yang jarang dibicarakan, namanya Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ia pernah difitnah oleh orang-orang yang iri padanya, dituduh menyebarkan paham menyimpang, dijauhi, dipandang rendah bahkan oleh murid-muridnya sendiri. Tapi yang luar biasa adalah, ia tidak membela diri, tidak menjelaskan, tidak menyuruh siapapun meluruskannya. Murid dekatnya bertanya, "Wahai Sahal, mengapa engkau tidak menjelaskan saja bahwa semua itu tidak benar?" Sahal hanya menjawab, orang yang hatinya sudah dipenuhi oleh Allah tidak butuh tempat untuk menjelaskan diri. Karena apapun yang terjadi padanya telah ditentukan oleh Yang Maha Benar. Ia lebih memilih diam, bukan karena tidak mampu, tapi karena tahu kebenaran yang sejati tidak butuh pembelaan dari manusia. Dan hari ini, bisa jadi kamu sedang berada dalam posisi yang sama, dituduh, disalahpahami, bahkan dijatuhkan oleh orang yang tidak tahu isi hatimu. Tapi Allah tidak membiarkanmu berbicara.